Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota A. Asasiyah, Cecep Cahyadi, Dina Nur Kamilah, Falilah Sobariyatun Nisa, Fadlan Husni, dan saya sendiri Elvira Yunianta Maulidah Husna. Pada materi Qawaidul Imla kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Ziyaratul Wawi, Ziyaratul Ya'i, Ziyaratul Ha'i, dan Kitabatul Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsusani Ziyadatul wawi. Al-awal tuzadul wawu fi wastil kalimat, menambah wawu di tengah kata. Misal seperti contoh lafad uli, ulaika, ulai, ulat, ulu. Fil kitabah secara penulisan, walaisa fin nutqi, tidak secara pengucapan. Jadi menambah wawu di tengah kalimat seperti contoh-contoh tadi, meskipun dalam pengucapan tidak seperti menambah huruf wawu, tetapi secara penulisan otomatis ditambah wawu. Kedua, tuzadul wawu fi akhir kalimat, menambah huruf wawu di akhir kalimat, di akhir kata. Misal lafad amrun halatu raf'in wal jarin, dalam keadaan rafa dan jar. Misal seperti contoh ja'a amrun sallamtu ala amrin. Litafriq bainaha, untuk membedakan antara lafad amrun wa baina umaro dan lafad umaro, karena amrun dan umaro itu berbeda. Wa tuhdaful wawi min amrun, dan membuang huruf wawu dalam lafad amrun inda nasbin, ketika nasab. Misal zurtu amron, lafad zurtu amron. Jadi ketika nasab, wawunya itu diganti oleh alif. Ini anna amron, karena lafad amron masrufun, merupakan isim munsharif atau bisa diberi tanwin. Dan bayi nama umaro dan lafad umaro mamnuun min sarfi, tidak bisa diberi tanwin karena merupakan isim ghair munsharif yang merupakan ajam. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Asia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ad-darsus salis ziyadatuha. Pelajarannya ketiga yaitu penambahan huruf H. Ha'i sakinati, ha yang sukun adalah hiya ha'un sakinatun ta'ti pada harfi mutaharriki, yaitu ha yang sukun yang datang setelah huruf yang berharakat. Wa tuzadu bil waqfi 'alaiha, dan menjadi ketika diwakafkan wazidatuha imma wajibatun wa imma jaizatun, yaitu bisa wajib atau bisa jaiz. Yang pertama, ziyadatuha sakinati ujuban. Yang pertama yaitu penambahan ha sukun yang wajib. Nah, kapankah ha sukun itu wajib ditambahkan? Yang pertama itu fi'lul amri min fi'lil lafif mafruq, yaitu ketika fi'il amar dari fi'il lafif mafruq. Contohnya waqa, wafa, dan wa'a. Nah, fi'il lafif mafruq adalah fi'il yang fi'il dan lam fi'ilnya merupakan huruf ilat. Contohnya seperti tadi waqa, wafa, dan wa'a. Nah, ketika fi'il amar, fi'il yang tadi itu harusnya fi'i, namun karena wajib ditambahkan dengan hak sukun maka menjadi fi'i. Kedua, fi'il amar dari ro'a. Nah,
fiil amaroa itu wajib ditambahkan hak sukun. Contohnya menjadi roh. Nah, contohnya roh uyuba nafsik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fadlan Husni Ramdhani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ziyadatuha is-sakti jawazan. Boleh menambah hak sakat fi kalimatin akhiruha ya'ul mutakallimi indal waqfi. Yang pertama, pada kata yang akhir kata tersebut adalah ya mutakallim dalam keadaan waqaf. Contohnya kitabi, kitabiyah, hisabi, hisabiyah, mali, maliyah, sultani, sultaniyah, qalami, qalamiyah. Nah, teman-teman semua, kita ambil salah satu contohnya saja, yaitu kata kitabi. Nah, kata kitabi ini asalnya itu dari kata kitabun. Karena bersambung dengan ya mutakallim, maka dibaca kitabi. Nah, sesuai aturan, apabila ada kata yang bersambung dengan ya mutakallim dalam keadaan waqaf, maka boleh menambahkan hak sakat di akhirnya. Jadi dibaca kitabiyah gitu. Wa mislu qaulillahi ta'ala wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tuh, semua contohnya terdapat pada surah Al-Haqqah. Kemudian yang kedua, ma'ad-dhamiraini huwa wahia indal waqfi. Kita boleh menambahkan hak sakat ini pada dua dhamir, yaitu huwa dan hiya, yang dalam keadaan waqaf. Contohnya atadri ma huwa au atadri ma huwa. Jadi kita boleh membaca atadri ma huwa, boleh juga membaca atadri ma huwa dengan menambahkan hak sakat di akhirnya. Contoh lain, ma hiya ma hiyah. Mislu qaulillahi ta'ala wa ma adraka ma hiyah. Tuh, contohnya ada dalam surat Al-Qari'ah. Kemudian yang ketiga, ma'ama al-istifhamiyatil masbuqati biharfi jarrin. Pada ma istifhamiyah yang didahului oleh huruf jar. Contohnya fi dengan ma. Jadi fi ma au fi mah. Jadi boleh dibaca fi ma, boleh juga dibaca fi mah. Contoh lain, an dengan ma. Jadi amma au ammah. Kemudian contoh selanjutnya li dengan ma. Lima au limah. Boleh dibaca lima, boleh juga dibaca limah. Fa yajuzu an tuzadal ha'u wa yajuzu hadfuha. Boleh menambahkan ha, boleh juga membuang ha. Seperti contoh yang di atas tadi. Kemudian adha'ta waqtaka limah tas'alu ammah. Ini contoh dalam bentuk jumlah atau kalimat. Kemudian yang keempat, ma'al istighatsati wan nadbati. Itu boleh menambah hak sakat ini pada kata yang mengandung arti meminta tolong atau meminta bantuan, dan kata yang mengandung arti panggilan. Contohnya wa qalbah, wa kabidah, wa muhammadah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ziyadatul ya'i, menambahkan ya. Kapan kita dapat menambahkan ya? Tuzadul ya'u bainata il maksurati wal ha'i, di antara tak maksurah dan ha. Wazalika fi'lil madi, dan itu terdapat pada fi'il madi. Jadi dia dapat ditambahkan yaitu di antara tak maksurah dan ha, dan itu terjadi ketika fi'il madi. Contoh, adar susah lun innaki fahimtihi ya Maryamu wa katabtihi. Contohnya yaitu pada lafaz fahimtihi, asalnya fahimti itu adalah fi'il madi dan terdapat tak maksurah juga. Ketika kita ingin menambah hak domir tersebut yaitu kembali ke adar susahlun. Nah, ketika kita ingin menggabungkan fi'il madi fahimti dan terdapat tak maksurah dengan ha, di sana harus ditambah ya di antara tak dan ha. Asalnya fahimtihi menjadi fahimtihi. Begitupun dengan katabti, asalnya fi'il madi, dan ketika ingin menggabungkan tak tersebut dengan ha dhamir, maka di antara tak dan ha harus ditambah ya. Asalnya katabtihi, nah karena harus ditambah dengan iya menjadi katabtihi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kitabatul hamzah, penulisan hamzah. Apa sih yang dimaksud dengan hamzah? Al-hamzatu harfun sahih yaqbalu al-harakatu. Yang dimaksud dengan hamzah ialah harf sahih yang menerima harokat. Yursamu ala syakli ra'si aini, yang ditulis dalam berbentuk kepala ain. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan hamzah ialah harf sahih yang selalu menerima harokat. Dan hamzah ini ditulis dalam berbentuk kepala ain. Hakaza, yaitu seperti ini. Kemudian wa in kutibas ala alifin sumiyas aliful yabisah. Apabila hamzah itu ditulis di atas alif, maka dinamakanlah dengan aliful yabisah. Nah, alif yabisah ini dapat diterapkan di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Kita lihat contohnya. Lafaz akhadha. Dalam lafaz akhadha ini, alif yabisahnya ditulis di awal kalimat. Kemudian lafaz sa'ala. Lafaz sa'ala, alif yabisahnya ditulis di tengah-tengah kalimat. Dan terakhir lafaz qara'a. Lafaz qara'a, alif yabisahnya ditulis di akhir kalimat. Selanjutnya, amala aliful lainah fahiya allati la taqbalu al-harakatu. Apa sih yang dimaksud dengan alif lainah? Alif lainah ialah alif yang tidak menerima harokat. Nah, alif lainah ini mempunyai dua tempat, yaitu di tengah dan di akhir kalimat. Contohnya yaitu lafaz qala. Bisa kita lihat dalam lafaz qala, alif lainahnya itu ditulis di tengah-tengah kalimat. Begitu pula dengan lafaz soma, alif lainahnya ditulis di tengah-tengah kalimat pula. Kemudian lafaz masya. Lafaz masya, alif lainahnya ditulis di akhir kalimat. Begitu pula dengan lafaz da'a. Lafaz da'a, alif lainahnya ditulis di akhir kalimat juga. Kemudian, mata tukatabu ala hamzatu fawqa alif. Kapan sih hamzah ditulis di atas alif? Nah, yang pertama, hamzah ditulis di atas alif yaitu iza kanat al hamzatu maftuhatan fa innaha tursamu fawqa alif. Apabila hamzah itu berharokat fathah, maka ditulislah di atas alif. Lebih jelasnya kita lihat contohnya. Lafaz akrama. Dalam lafaz akrama ini, hamzahnya itu ditulis di atas alif karena hamzahnya berharokat fathah. Begitu pula dengan lafaz asyrafa. Lafaz asyrafa, hamzahnya itu berharokat fathah, maka ditulislah di atas alif. Nah, contoh lainnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Yang kedua,
hamzah ditulis di atas alif yaitu iza kanas al hamzatu madmumatan fa innaha tursamu fauqal alif, yaitu ketika hamzahnya berharokat dhammah maka ditulislah di atas alif. Contohnya lafad umamatun. Nah, lafad umamatun hamzahnya itu ditulis di atas alif karena hamzahnya berharokat dhammah. Sama halnya dengan lafad usamatun. Lafad usamatun hamzahnya itu berharokat dhammah maka ditulislah di atas alif. Baik teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya, mata tuktabul hamzatu tahtal alif. Kapankah hamzah itu ditulis di bawah alif? Idza kanatil hamzatu maksuratan fa innaha tursamu tahtal alif. Apabila hamzah tersebut berharokat kasroh, maka hamzah tersebut ditulis di bawah alif. Contohnya ibratun, iqlamun, iglaqun, itqanun, ikhlasun, israfun, islamun, inzarun, dan ihsanun. Amakinul hamzah, tempat-tempat hamzah. Tursamul hamzatu fi awalil kalimah wa fi wastiha wa fi akhiriha wa ilaika tafsir. Hamzah ditulis di awal, di tengah, dan di akhir dalam suatu kata. Al-hamzatu fi awalil kalimah. Yang pertama, hamzah yang ditulis di awal kata. Tursamul hamzatu fi awalil kalimati alifan. Hamzah ditulis di awal kata alif. Walaha nau'an. Itu ada dua jenis. Yang pertama hamzatul wasli atau aliful wasli, hamzah wasol atau alif wasol, wa hamzatul qat'i dan hamzah qat'i. Wa tuktabu aliful wasli khaliyatan minal hamzati hakaza. Alif wasol ditulis tidak terikat dari hamzah. Maksudnya, jadi alif wasol itu alif yang ditulis tanpa ada hamzah. Di situ kan ada ya gambarnya yang alif aja garis. Fi halatil wasli wal waqafi. Dalam keadaan wasol dan dalam keadaan waqaf. Contohnya intaqala wa antaqala. Wa tuktabu hamzatul qat'i fawqaha hamzatun aw tahtaha. Dan hamzah qat'i ditulis di atas alif atau di bawah alif. Contohnya itu ada yang sebelah kanan itu hamzah yang ditulis di atas alif dan sebelah kiri hamzah yang ditulis di bawah alif. Fi halatil wasli wal waqafi. Dalam keadaan wasol dan dalam keadaan waqaf. Contohnya akhoza, ahmada, dan ismail. Syukron. Baik teman-teman, sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.